Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulah mustaqilah wa bi Pancasila falsafah wa bineka tunggal ika siasa wa bi Sabang ila Merauke wilayah wa bi Insinyur Joko Widodo Khalifah wa bi Khairul Anwar Da'iyah. Amma ba'd. Dengan semangat Indonesia maju, merdeka, yang saya hormati Dewan Juri dan Panitia Perlombaan Pidato Santri Ansor Banser Kabupaten Lebak, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat mengikuti perlombaan ini dengan harapan dapat menjiwai dan membangkitkan aura Pancasila dalam lubuk sanubari kita. Salawat salam tercurahkan kepada mahkota alam Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, sang proklamator dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa yang majemuk ini. 75 tahun yang lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang BPUPKI, Presiden pertama Republik Indonesia menyampaikan pandangannya tentang pondasi dasar Indonesia yang beliau sebut dengan istilah Pancasila. Kemudian beliau jadikan sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup Indonesia merdeka. Dan jika kita kaji sejarah, bagaimana baginda Rasulullah mendirikan negara Islam atau daurah Islam di Madinah, maka Rasul pun mengatakan asasul khamsah, 5 dasar kemerdekaan atau 5 dasar negara Islam. Yang pertama, Al-Rabbaniyah, yang artinya ketuhanan. Yang kedua, Al-Insaniyah, kemanusiaan. Yang ketiga, Al-Ittihad, persatuan. Yang keempat, Asyuwara, yang artinya musyawarah. Dan yang kelima, Al-Adalah, yang artinya keadilan. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, Al-Rabbaniyah, ketuhanan, diambil dari Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Al-Insaniyah, kemanusiaan, diambil dari Al-Quran surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Yang ketiga,
Al-Ittihad, persatuan, diambil dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Yang keempat, Asy-Syu'ara, diambil dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan setiap urusan. Dan yang kelima, al-adalah, artinya keadilan, diambil dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Hadirin rahimakumullah, kalau kita pahami definisi tersebut, maka kita akan menemukan kemiripan antara asasul khamsah yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan Pancasila yang dikemukakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia di negeri kita tercinta. Dengan asasul khamsah, Nabi berhasil mendirikan negara Islam di Madinah. Dan dengan Pancasila, bangsa Indonesia berhasil menjadi bangsa yang diperhitungkan di mata dunia di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Hadirin rahimakumullah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dengan mengamalkan Pancasila berarti kita telah mengamalkan syariat Islam. Karena sesungguhnya Pancasila adalah ruh dari ajaran Islam yang Allah wahyukan kepada putra sang fayar, Insinyur Soekarno. Demokrasi dan reformasi akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah harga mati. Harus kita amalkan, harus kita jaga dan harus kita rawat untuk kejayaan negeri kita tercinta Indonesia. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.